Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Kak, nama saya Serpina Juwita. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kakak yang sudah mau meluangkan waktu nih untuk saya wawancarai. Jadi kalau boleh saya tahu nama Kakak siapa? Oh, hai Tina, salam kenal ya. Nama kakak Citra Fitria. Kak Citra Fitria, panggilan sehari-harinya apa? Oh, kalau kakak di keluarga biasanya dipanggil Cici. Kalau kawan-kawan kak mungkin panggilnya Cicit. Oh, Kak Cici ya. Jadi Kak Cici sekarang semester berapa? Kebetulan kakak lagi duduk di semester 6 di Fakultas Teknik. Gimana tuh Kak, susah sama senangnya semester 6? Dibilang susah tuh enggak, dibilang senang pun enggak. Ya, kakak menikmati sih setiap momen. Pastinya ada kesusahan dan kesenangan tersendiri ya Kak setiap orang. Ya. Jadi Kak, di wawancara kali ini itu temanya tentang identitas diri. Jadi kita mulai pertanyaannya ya Kak. Ya, silakan. Jadi dalam identitas diri itu, Vina ada aspeknya sosial Kak. Nah dalam aspek sosial ini, Kakak punya kelompok pertemanan yang tetap nggak di kampus ataupun di luar kampus? Kebetulan kakak punya yang di dalam kampus sama di luar kampus. Mungkin yang lebih akrab yang di dalam kampus sih, terdiri dari 5 orang, 2 orang cewek sama kakak, 3 orang cowok. Oh, jadi kakak udah lama tuh berteman sama mereka? Ya, alhamdulillah, insya Allah sampai sama-samanya pun berteman. Terus kegiatan apa aja sih yang sering kakak lakukan sama mereka? Kalau teman kakak yang di kampus, mungkin kakak sering ngobrol atau nongki ataupun kerja kelompok, nugas bareng, habiskan waktu bareng-bareng lah, atau main-main bareng, makan bareng. Oh, berarti sehari-hari kakak bareng mereka ya? Iya, benar. Kemudian, kakak pernah nggak sih ikut komunitas di luar kampus? Coba ceritakan. Oh, kebetulan nih kakak punya komunitas di luar kampus, nah kayak Sobat Bumi Indonesia. Jadi kakak tuh terdiri dari 10 orang yang beda-beda jurusan. Kami ini kayak buat project di dalam masyarakat, dimana kami tuh bisa membangun desa berdikari, berdiri di kaki sendiri gitu. Jauh tuh kak tempatnya? Kebetulan di Kampar, dekat kok. Terus kayak mana kakak bagi waktu kuliah sama komunitas itu? Apa nggak bentrok? Nah, itu kakak bisa, alhamdulillah bisa memanage waktu kakak, kapan waktu istirahat, kapan waktu ini. Kakak kadang bisa pandai juga meluangkan waktu untuk ini, menyempatkan diri, tapi kakak tetap fokus pada kuliah kakak juga. Berarti kakak memang suka ya berorganisasi? Ya, kakak senang sekali berinteraksi sama orang. Oke, pertanyaan selanjutnya, kakak pernah nggak sih merasa didukung sama teman-teman kakak saat lagi kesusahan gitu? Kadang kan ada yang nggak support gitu dukung ya. ya. Ada Ya, nggak kak? iya kakak alhamdulillah punya kawan-kawan yang selalu care, peduli, dan selalu mensupport kakak walaupun dalam keadaan down ataupun senang. Untungnya mereka nggak ada saling iri mengiri gitu. Biasanya kan semakin tinggi semester kak semakin tahu karakter. Jadi kakak teman kakak setia ya. Alhamdulillah semuanya sih. Pernah nggak kakak tuh ngerasa nggak dihargai sama teman kakak? Apa yang kakak lakuin mungkin saat beda pendapat atau mungkin lagi cekcok, lagi berantem? Itu gimana kakak ngatasinnya? Kayaknya pernah pas lagi bercanda, mungkin orang lagi serius, kakak nggak bisa orang yang terlalu serius. Nah, harus biar nggak bosan aja. Jadi pernah sih orang tuh merasa risih atau apa, itu yang kakak lakukan tuh mengganggu. Nah, jadi ya itu sih mungkin. Selebihnya ya kembali normal lagi. Terus apa sih yang buat kakak nyaman nih? Kan kakak udah semester 6 nih, pasti lama kan berteman. Apa yang buat kakak nyaman sama teman-teman kakak? Mereka orangnya jujur dan tuh tak pelit. Lagian mereka tuh selalu membersamai, misalnya nih kan kakak telat datang, orang tuh selalu membooking tempat duduk kakak ataupun tanpa kita minta. Apa itu bahasa Inggrisnya,
service act to service ya. Oh, Ya itulah, iya. teman Mereka kakak selalu cewek ada. atau cowok gitu selalu ada. Oke. Jadi kakak suka nggak sih terlibat gitu diskusi dalam sebuah kelompok? Aktif nggak kakak diskusi? Nah, karena kakak suka interaksi sama orang, kayaknya kakak aktif sih. Apalagi kakak senang kalau dengar cerita orang yang belum pernah kita temui. Pengalaman hidupnya tuh selalu mengajarkan sesuatu, memiliki arti untuk kita. Berarti kakak orangnya apa ya, aktif dalam suatu kelompok gitu kan. Kadang ada orang yang pasif cuma mendengarkan, nggak mau tahu dan lain hal. Terus gimana sih kakak, cara kakak menunjukkan bahwa kakak tuh aktif dalam kelompok? Kadang kalau misalnya disuruh bertukar pendapat, kakak nggak segan-segan mengungkar pendapat. Kalau misalnya ya salah ya benar-benar, ataupun kan mana tahu kan pendapat kakak didukung, itulah memberikan solusi. Jadi kakak berpendapat ya, cara kakak menunjukkan keaktifan. Berpendapat. Pernah nggak kakak memimpin suatu kegiatan? Alhamdulillah sering. Alhamdulillah sering. Kayak misalnya nih bagian kakak kan di organisasi yang internal kampus, namanya SPI, kakak sebagai bendahara. Kadang kakak disuruh jadi ketupel atau ketua pelaksana bagian semuanya. Misalnya ataupun acara kakak handle finance, kakak kadang handle ya gitulah. Terus gimana sih kakak cara tanggung jawabnya tuh mengerjakan kewajiban itu? Karena kita sebagai ketupel, kita harus menunjukkan orang tiap-tiap divisi. Mungkin orang-orang kepercayaan kita nggak bisa main sendiri dalam organisasi. Kita butuh orang. Jadi orang tuh mungkin ada kak kasih job desk. Orang tuh melakukannya. Oke. Pertanyaan sama sih kak ini. Pernahkah kakak menjadi panitia atau pengurus suatu kegiatan? Kalau kegiatan seperti di luar organisasi itu pernah nggak kak? Pernah, kakak kayaknya sebagai bukan ketua pelaksana, tapi kak mungkin kepala divisi lah, kayak kadif acara. Jadi kayak sebagai panitia gitu ya kak? Iya benar. Terus bagaimana kakak tahu bahwa kakak tuh sudah menjalankan peran kakak dengan baik? Nanti kan setiap acara pasti ada eval. Di eval tuh nanti kita akan dikasih aplaus ataupun dikasih kritik dari kegiatan kita ya, namanya evaluasi. Pasti ada kritik dan pasti ada aplaus. Betul kak. Terus ini kita masuk ke dalam bagian fisik kak. Ya. Nah, apa kakak pernah nggak ngerasa harus tampil rapi setiap hari? Mungkin acara-acara yang rasa kakak mood baik, mungkin ya. Kalau enggak mungkin ya kayak mana lagi. Oh, berarti nggak harus selalu ya? Oke, ya. Terus apa yang biasanya kakak lakukan untuk merawat diri? Banyak, seperti olahraga, jogging, atau memana, ataupun kadang ya kakak termasuk orang yang aktif. Jadi dari situ kakak bisa menjaga tubuh kakak agar tetap sehat ya? Iya benar. Terus apa yang buat kakak merasa percaya diri saat tampil rapi? Karena mood kita bagus, mungkin ya bisa aja, bisa percaya diri aja, ataupun kita nggak boleh dulu pesimis, kita optimis. Betul kak, itu berarti mood kakak baik, pasti kakak merasa percaya diri. Iya, kalau misalnya mood kakak lagi down, mungkin kakak percaya diri, cuma nggak terlalu efektif. Terus apa sih yang paling kakak sukai dari penampilan kakak? Senyum kakak. Kakak sering ngaca ya? Iya. Kakak kalau pede, kakak tersenyum. Kalau nggak tersenyum berarti kakak merasa percaya dirinya banget. Betul kok, cantik kok senyum kakak. Terus apa kakak ngerasa puas nggak sih dengan penampilan kakak sekarang? Kan ada orang yang insecure. Kalau kakak gimana, ngerasa puas nggak? Kakak tipe orang yang mencintai diri sendiri. Kakak nggak bisa membandingkan diri kakak sama yang lain. Ya tiap orang kan beda-beda. Terus
ini kak, dari pertanyaan jawaban kakak tadi sebenarnya ada tergambar sih. Cuma kalau secara apa ya nyebutnya, secara kakak mengucapkan gitu, pernah kak kakak merasa bangga dengan penampilan kakak? Kayaknya setiap hari lah Bang Lola. Karena kalau kakak paling nggak suka. Karena cinta diri sendiri itu penting. Self love. Ya, yourself. Bagaimana perasaan kakak saat ada orang yang mengomentari penampilan kakak? Hal itu wajar. Namanya kita hidup sebagai manusia sosial. Ada yang kurang suka, ada yang enggak. Ya, sekarang ini kita yang menjalani hidup kita. Kita kan yang paling si pencinta diri tadi. Ya, apapun dikritik ya nggak mengubah semuanya. Tuh, jadi kakak tipe orang yang nggak mendengarkan atau tidak terlalu peduli dengan omongan orang. Benar. Apa kakak terpengaruh nggak sama pendapat orang lain terkait tubuh atau penampilan kakak? Misal nih, kalau misalnya ada pakaian kakak ataupun outfit kakak kurang sesuai, kalau memang salah ya, it's okay. Kalau misalnya selagi benar, sopan, kayaknya nggak masalah, nggak ngaruh juga. Berarti kakak tipe yang terima masukan, kalau memang benar masukan mereka itu ada manfaatnya, berarti kakak terpengaruh tuh sama pendapat mereka. Benar. Tapi kalau yang buruk-buruk enggak. Benar. Mantap. Kemudian apakah kakak berusaha memperbaiki diri nih dari penampilan kakak karena masukan orang lain? Ya kalau misalnya kurang, bagi orang tuh kurangnya kayak buka aurat, ya mungkin kakak akan memperbaiki diri. Kalau selaginya rasanya sopan ya enggak sih. Jadi diri sendiri. Kritik masukan orang tuh enggak tidak melanggar aturan atau normanya, enggak masuk mana gitu kan? Iya. Jadi kalau enggak terpengaruh gitu ya. Terus pernah nggak kakak merasa lebih berani tampil karena penampilan kakak tuh mendukung? Pernah banget nih, apalagi pas presentasi. Kebetulan outfit maco. Pede banget tuh. Berarti kakak percaya diri saat itu ya? Iya. Terus bagaimana kakak mempersiapkan penampilan kakak saat presentasi atau tampil di depan umum? Apa sih yang kakak lakukan sebelumnya? Nah, kalau itu tuh kita merilekskan diri dulu. Senyum dulu atau meregangkan biar tak kaku-kaku. Sebelum tampil kan biasanya ada tuh orang latihan atau apa namanya ya tuh, coba-coba briefing tak malamnya atau kapan. Kakak pernah nggak ngelakuin itu? Kakak pernah. Kakak melakukannya misalnya besok pagi presentasi, jadi malamnya itu kakak nggak effort juga, tapi coba-coba juga. Berarti tidak membebani tapi juga tidak melupakan gitu. Iya, benar. Terus bagaimana cara kakak nih menjaga penampilan kakak agar tetap percaya diri? Tenang, kuncinya tenang, tidak gugup, relax ya. Nggak bahasa nggak gerasa busuk. Nggak terlalu ambil pusing lah. Masuk ke aspek berikutnya. Nah, pertanyaannya nih kak, apakah kakak berani mengambil keputusan sendiri? Ini misalnya kalau individu, mungkin kakak berani. Kalau misalnya dalam organisasi ataupun ada komunitas kelompok, itu harus persetujuan bersama. Tapi kan nih kak, ada tipe orang yang mungkin harus dengar pendapat orang lain dulu. Kakak begitu nggak? Atau memang kakak tuh kalau misalnya mau pergi ke sini, mau beli ini, mau ngambil keputusan ini memang betul-betul sendiri, atau pernah nggak dengar dari masukan orang lain? Kalau itu beresiko, mungkin kakak masih dengar kata orang lain. Kalau misalnya nggak terlalu, mungkin ambil sendiri. Mungkin hal itu tergantung situasi. Iya, situasi. Ya, bagaimana cara kakak menentukan keputusan yang saat kakak hadapi itu sulit? Gini, kalau misalnya pilihannya itu sulit, kalau kita dalam kelompok, suara terbanyak adalah pilihan yang baik. Kalau misalnya dalam individu, kalau rasa kita ada bukti-bukti nyata kuat, ya udah
kita tetap pertahankan pendapat kita tadi. Tadi ini kayak di awal ya, cuma apakah kakak nih sering meminta pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan? Tidak sih. Oh, berarti kayak kata kakak yang di awal ya, tergantung situasi tadi. Dan apa yang kakak lakukan saat kakak merasa sangat marah? Kan beda-beda tuh orang cara ngerdainnya. Kalau kakak gimana? Apa yang kakak lakukan? Kalau sedang marah, kakak mengontrolnya dengan menenangkan diri dulu, kemudian menyampaikan yang rasa kakak kurang terima. Terus ya kalau misalnya tetap kurang diterima juga, ya udah, namanya hidup selalu sosialisasi, berorganisasi. Yang beda-beda pendapat tuh ya hal lumrah. Bagaimana kakak mengendalikan diri saat sedang sedih? Kayaknya tersenyum, karena senyum itu pengaruhnya efeknya. Iya, kayak suntik tersendiri ya. Berarti kakak senyumin aja. Tipe senyumin, awalnya senyum dulu, nanti baru marah-marahnya. Oh, berarti udah sendiri, udah kadang kalau udah ada waktu-waktu tertentu bakal balik tuh. Apakah kakak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan? Kan ada nih orang yang terlalu excited atau mungkin terlalu berharap, berekspresi lah gitu. Kakak tuh pernah nggak? Dan gimana cara kakak untuk menahan agar tidak bereaksi berlebihan? Ada, kayak biar tidak berlebihan. Kadang ekspresi itu susah kan untuk menghilangkannya. Biar tak berlebihan, ya kita ingat aja lagi seluruh biar tak terlalu tegang dengan situasi. Bagaimana nih cara kakak menenangkan diri dalam situasi sulit? Menenangkan diri dengan situasi sulit tuh mungkin ngajak ngobrol santai dulu, nggak terlalu fokus pada diskusi berat tadi. Berarti kakak ngobrol ya. Kemudian apa hal yang membuat kakak bangga terhadap diri sendiri? Karena bisa sekuat ini dan sampai si detik ini. Semua yang dilalui nggak mudah ya kak. Iya, jadi benar. Bangga sama diri sendiri. Pernah nggak kakak mengakui keberhasilan kecil yang kakak capai? Pernah, mungkin sering. Seperti apa tuh kak? Kalau kakak mengakui keberhasilan kakak, misalnya lari 10 kilo dalam waktu 40 menit, itu kayaknya luar biasa. Betul. Karena kan nggak semua orang bisa. Iya, berlari secepat itu ya kan. Nggak semua orang punya niat. Terus bagaimana kakak menilai diri kakak sendiri? Kadang tipe orang menilai diri sendiri itu dengan membandingkan. Kalau kakak kayaknya punya target tertentu, nggak harus sama dengan orang lain. Jadi ya rasa kakak goals kakak udah sampai, ya itu mungkin keberhasilan tadi. Berarti kakak punya ini sendiri, goal sendiri, tidak membandingkan dengan orang lain. Terus apakah kakak menerima kekurangan dan kelebihan diri kakak? Selalu. Itu tuh manusia. Apakah kakak merasa nyaman dengan identitas diri kakak nih? Misalnya jenis kelamin kakak nih, kakak ngerasa nyaman gak sih dengan sebagai perempuan? Nyaman, alhamdulillahnya sangat nyaman. Sekarang kan orang kayak ngeliat laki-laki nih, keterbatasan gitu ya. Kesenjangan jenis kelamin, laki-laki bisa gini, perempuan nggak boleh. Berarti kakak ngerasa nyaman ya? Iya, benar. Pernah nggak kakak merasa tidak percaya diri terhadap jenis kelamin? Kayaknya pernah, pas apalagi ya di jurusan kakak kan, fakultas kakak, sering banget tuh cowok mayoritas. Nah, mungkin itulah ya kesenjangan antar kelamin tuh. Jadi kan pernah merasa ini ya, gak percaya diri karena di jurusan kakak tuh banyak cowok. Jadi apa arti menjadi perempuan menurut kakak? Hebat. Jadi perempuan itu hebat. Karena apa yang dilakukan laki-laki juga bisa dilakukan oleh perempuan.
Bagaimana? Oh, maaf Kak. Sekarang kita masuk ke aspek keluarga. Kan penting nih keluarga dalam setiap tindakan kita, apalagi kita jauh dari keluarga saat berkuliah. Benar. Bagaimana keluarga kakak menunjukkan dukungan saat kakak mengalami kesulitan? Alhamdulillah, keluarga kakak selalu mendukung apapun yang kakak inginkan. Misalnya kalau kakak lagi down, nah itu keluarga kakak selalu tuh kasih semangat ataupun kasih solusi dari kesedihan kakak. Keluarga kakak tak akan membiarkan kakak sedih. Keluarga kakak akan memberikan solusi. Misalnya dulu kakak kan pengen banget nih masuk SMA Plus, padahal udah diusahakan juga kan, nggak lolos. Jadi ya keluarga kakak berbagai cara dicarinya. Harus di Pekanbaru juga ya, dikasihnya juga di Pekanbaru. Cari SMA sana sini kan, apalagi zaman kakak tuh zonasinya ketat banget tuh karena COVID. Jadi ya enggak juga mungkin karena pilihan kakak terakhir daerah kakak sendiri ya, jadi nggak jadi yang di Pekanbaru ya. Orang tua kakak nggak masalah, asal kakak bisa mau, kemauan tuh ada, insya Allah aman. Berarti keluarga kakak so sweet ya, mendukung apa yang maksudnya tuh pilihan kakak. Kan ada yang kadang gak usah deh, itu sulit atau itu susah tuh buat kamu yang ini aja. Berarti keluarga kakak menghargai setiap untuk kakak. Iya. Kemudian apakah kakak merasa nyaman berada bersama keluarga saat di rumah? Ya tentu dong, nyaman banget rasa-rasanya, apalagi kita kuliah nih, homesick terasa lah. Ya kan beberapa orang kan ada tuh kak yang rumah tuh berasa tempat penjara gitu. Iya. Bebas, dia kan pengen bebas ya kan. Iya, karena jadi kita mungkin kakak juga anak pertama kan, jadi ya rasa-rasanya homesick tuh selalu ada. Apalagi di saat-saat sekarang ya kak, pasti rindu rumah. Nah benar, rindu suasana kampung. Iya benar kali tuh. Nah, pernah nggak kakak merasa keluarga kakak tuh bangga terhadap kakak? Pernah, sering. Kayaknya selalu dikasih reward kalau misalnya ada sesuatu. Kakak pernah itu ikut lomba Petrobol di Universitas Trisakti. Kayak bangga tersendiri gak sih itu? Pas tuh kakak lagi maba, kakak kan angkatan 22, jadi angkatan di tahun 2022 tuh kakak ikut Petrobol walaupun gak masuk final kan. Tapi jadilah jalan-jalan ke sana, happy keluarga. Berarti kalau di waktu kecil dulu kak, kakak ngerasa nggak ada waktu kecil misalnya ikut lomba atau gitu ya? Kan ada. Kecil dulu kan sering ikut lomba. Benar. Sering sih Pin, di keluarga kakak, kalau kakak misalnya juara ranking di kelas di SD, ya gitulah, kasih reward. Kakak selanjutnya, apa nilai atau pelajaran penting yang kakak pelajari dari orang tua? Ibadah tuh penting, sholat, pokoknya ibadah tuh melindungi kita, apalagi kita jauh dari orang tua. Yang mengingat kita hanya Allah, teman kita hanya Allah, apalagi kerabat kakak di sini nggak ada. Datu adab sama tingkah laku. Kita sebagai perempuan tentu kita menjaga adab, dan kita tuh pandai membatasi diri dari yang namanya baik ataupun tidak baik. Jadi menurut kakak, hal penting yang diajari itu tentang agama, adab, itu apa tanggung jawab sebagai anak perempuan. Oh gitu. Itu kan kakak pelajari nih. Nah, di saat kakak sekarang jauh dari orang tua, masih sering berkomunikasi nggak kak? Nah, kakak akan selalu nanya pendapat. Kalau tapi rasa kakak pendapat tuh penting ya memang dari orang tua. Kalau rasanya kita terpaksa banget tuh kayaknya ya kita mungkin bisa lah sebagai anak, oh ini pendapat aku sih ini yang penting. Orang tua tuh pasti akan dukung. Baru kalau misalnya itu keputusan sulit, orang tua baru turun tangan untuk berdiskusi tentang ini. Kemudian, apakah kakak sering
mencontoh sikap orang tua kakak? Alhamdulillah sering, karena orang tua kakak kan sangat senang interaksi sama masyarakat. Jadi kakak terikut juga interaksi sama masyarakat. Tama-tama. Jadi sekarang nih kakak nih yang aktif organisasi itu juga termasuk dari kakak mencontoh sikap orang tua kakak ya? Iya, bener banget. Kakak suka berinteraksi, bekerja sama, dan tukar pendapat sama masyarakat. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran orang tua memengaruhi cara kakak bertindak? Peran orang tua memengaruhi cara kakak bertindak. Kayak kakak berbicara, kakak kalau kasar nggak kasar. Kakak tahu caranya kapan harus kasar, kapan harus lembut. Jadi nggak semua, tergantung oknum yang ngajak kak bicara. Jadi kalau orang tua tuh ngajar sama orang tua kan kita harus ngomongnya yang sopan, bertatap krama. Pokoknya orang tua tuh selalu mengajarkan kita yang baik. Nah, kalau kadang orang tua ini mengajarkan kita, ya kayak mana ya, kita milenial, orang tua kita belum mengerti tradisi, masih ya, tradisi banget. Nah, jadi beda kita, zaman. Benar. Jadi kita tergantung oknum yang ngajak kita bicara. Kita sopan, orang sopan kita segan. Kemudian bagaimana keluarga kakak merespon ketika kakak menyampaikan perasaan kakak? Misal kakak ini sering curhat terhadap perkuliahan kakak yang sulit, atau kakak lagi menghadapi suatu masalah. Gimana sih respon keluarga kakak? Kalau dalam menyampaikan masalah gitu ya, kalau misalnya ya alhamdulillahnya, kalau kakak sedih, mereka ikut membangun. Kalau kakak lagi semangat, mereka lebih membangun. Pokoknya nggak akan membiarkan kakak tuh down. Kemudian, siapa yang paling sering kakak ajak bicara di rumah? Yang paling kayaknya kalau tentang perempuan, ibu kakak. Kalau tentang pekerjaan ataupun kuliah, yang lebih paham tuh ayah kakak, abah kakak. Secara seringnya gitu curhat masalah pribadi? Itu kayaknya ibu lah. Ibu ya, sesama perempuan ya. Iya benar. Apakah kakak merasa didengarkan oleh orang tua kakak? Alhamdulillah selalu didengarkan. Nih, kemudian menurut kakak, apa peran keluarga dalam membentuk kepribadian kakak? Banyak. Tanggung jawab tuh dari orang tua. Agama dari orang tua mengajarkan kita, sopan santun, tata krama, banyak hal yang diajarkan orang tua kita, membentuk karakter. Kalau orang tua kita sering membentak, mungkin kita pribadi orang yang kasar. Karena orang tua kita lembut, makanya kita jadi lembut. Jadi menurut kakak itu berperan ya? Iya, benar. Nah, kemudian apa nilai-nilai yang paling kakak pegang dari keluarga kakak? Yang paling kakak pegang tuh adalah tahu diri, tanggung jawab sebagai anak, sopan, adab, tata krama, dan paling penting tuh ya agama. Tahu diri, tahu sebagai hamba Allah. Oke kak, pertanyaan berikutnya, apakah kakak sering mengingat nasihat orang tua saat menghadapi masalah? Kakak sering mengingat nasihat orang tua, ya termasuk tentang sholat. Ada apapun itu, sholat, ibadah, berdoa, insya Allah dimudahkan. Restu orang tua berarti restu Allah, ridho orang tua berarti ridho Allah. Oke kak, gak terasa ya kak, udah beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke kakak, dan kalau yang sudah kak jawab tadi, saya rasa itu dapat menyimpulkan secara keseluruhan tentang tema yang saya buat ini. Kakak juga orang yang terlihat ya sesuai dengan identitas diri. Kakak tuh orang yang percaya diri, orang yang berpegang teguh. Intinya kakak percaya dengan diri kakak gitu. Amin ya Rabbal alamin.
Oke Kak, terima kasih ya untuk jawabannya, untuk waktunya yang udah Kakak berikan. Semoga kuliah Kakak makin lancar. Amin ya Allah. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.